KUHP itu adalah pegangan. Ya, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, kita tahu bahwa KUHP sudah mengatur seluruh perundang-undangan itu berlakunya adalah ruang lingkup berlakunya perundang-undangan itu adalah di peradilan umum seperti di pengadilan negeri. Itu diterangkan pada KUHP bab 2. Kemudian bab 3 KUHP mengatakan bahwa peradilan itu diselenggarakan berdasarkan tata cara hukum acara. Jadi gak bisa suka-sukanya, gak bisa penafsiran. Sedangkan majelis hakim yang memimpin perkara saya gak ngerti. Dia malah bilang apa? Ketika saya protes, saya mengirim surat pernyataan mosi tidak percaya, apa yang dia sampaikan? Saya tidak ada hubungan dengan Anda. Dia berpikir yang berperkara itu saya dengan dia. Dia tidak berpikir bahwa yang berperkara itu ada dua pihak, pelapor dan terlapor, korban, ya, atau korban dan pelaku. Nah sekarang ini yang orang merasa korban adalah pengadilan negeri Sidoarjo. Aduh, Pak, ini bikin malu sebetulnya yang mencederai apa ini tentang dunia peradilan yang hakim-hakim gak ngerti hukum. Ngapain? Pak, saya Guntual Laremba, putra Tolaki. Kami ini adalah orang-orang yang konsisten, Pak. Ya, jadi tolong dicatat, Pak. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Kalau saya dipaksa harus menghadapi sidang yang saya anggap itu sidang yang mengikuti ketentuan hukum, saya tidak akan ikuti. Jadi mohon izin, Pak. Saya mohon maaf. Ya, Pak Jaksa, tolong Pak, Bapak punya kewenangan. Itu di KUHP pasal 220 sudah jelas. Kemudian di peraturan di kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sudah juga jelas pasal 17. Seorang hakim harus mengundurkan diri apabila ada kepentingan. Maksudnya para pihak yang berperkara antara pelapor dan terlapor kalau ada hubungannya dia harus mundur. Sekarang ini nggak tahu saya mau pakai bahasa apa? Apakah bahasa ya maaf ya, kalau saya katakan ini bodoh. Maaf juga kalau saya katakan goblok. Karena sudah jelas tulisannya di situ jelas. Hakim yang memiliki kepentingan harus mengundurkan diri. Apabila tidak, maka dia dipidana. Putusannya dianggap batal demi hukum. Bagaimana? Ya? Siapa yang nggak ngerti hukum? Masyarakat atau penegak hukum? Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebetulnya yang tidak mengerti hukum adalah para aparat penegak hukum. Misalnya, penyidik ketika menerima laporan langsung dia terjemahkan suka-suka dia bahwa ini melanggar undang-undang ITE. Padahal sudah jelas unsur pidana dan asas hukum itu harus berkaitan. Ini main hantam aja. Saya orang ngerti hukum, ya. Saya ngerti hukum. Saya belajar hukum, saya paham hukum. Jadi saya minta kepada para pemangku jabatan di bidang hukum ini, coba kita ini kembali. Ya. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa orang yang berperkara boleh menolak hakim, dia punya hak ingkar. Ya. Begitu juga diterangkan pada ayat 2 sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal 17 bahwa itu harus yang disebut itu hak ingkar adalah mereka yang berperkara. Siapa yang berperkara? Terdakwa ataupun mungkin juga korban atau dan pengacaranya boleh mengajukan keberatan. Ya, dalam hal ini juga jaksa. Ya, JPU. Yang anehnya ini, itu seolah-olah nggak diperlukan. Nah, saya mohon kepada Mahkamah Agung, tolong turun tangan Pak. Ini bikin malu dunia peradilan. Saya tidak dalam posisi berbenturan dengan institusi. Tetapi demi harkat martabat dan kehormatan saya serta hak asasi saya akan berjuang. Kalau saya berjuang kemudian ini mencoreng nama institusi, kan bukan saya salah. Karena kenapa?
Orang-orang yang digaji negara menggunakan uang rakyat itu sudah menyalahgunakan kewenangannya. Ya, sudah jelas itu. Kemudian pasal 17 ayat 5 mengatakan bahwa orang yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung harus mundur. Sekarang ini kepentingan saya langsung apa enggak? Kepentingan orang itu langsung apa enggak? Bagaimana mungkin enggak ada hubungannya? Pak, di dalam pasal itu, di dalam pelarangan, ini bukan sekedar asumsi, tapi norma larangan. Kalau norma larangan itu berarti dengan tegas dilarang. Mantan istri atau mantan suami saja harus mundur jadi hakim. Nah, bagaimana modelnya ini? Atasannya yang punya kepentingan adalah ketua pengadilan yang nggak ngerti hukum melaporkan masyarakat. Bapak, saya miris Pak melihat bagaimana mungkin hakim itu bisa dipakai orang-orang nggak cerdas, nggak ngerti hukum. Ya, jadi gini, ini masih kutipan dari Profesor Dr. Salahuddin. Ya, penyebab mandeknya penegakan hukum itu adalah yang suka merekayasa kasus karena mereka ingkar pada ajaran gurunya. Kita semua tahu, kita ini belajar, ada guru. Siapa guru kita? Guru kita ya guru benaran, guru kita adalah pengalaman yang terbaik, dan guru yang paling apa adalah buku. Mereka ingkar dari itu. Bahkan mereka ingkar dari sumpah. Itu juga guru adalah merupakan implementasi dari sumpah. Jadi mohon penegak hukum jangan membodohi masyarakat. Saya Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, ya, saya akan terus melakukan perlawanan demi menegakkan kebenaran. Saya tidak akan pernah takut. Ingat, nyali saya sudah putus, nyali takut saya sudah putus, Pak. Ya, jadi jangan sampai nanti di pengadilan kalau saya dipaksa, saya goblok-goblokin orang-orang yang ada di sana. Ingat, saya sudah sampaikan secara patuh, tolong, saya sudah bersurat. Kenapa surat saya kok belum ditanggapi? Ya, coba aja lihat Pak. Saya tidak akan hadiri. Mudah-mudahan ini live saya ditonton oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau Kompolnas, maupun penyidik-penyidik di seluruh Indonesia, supaya mereka itu belajar hukum. Saya melihat bukan undang-undang kita yang salah. Yang bermasalah adalah apa? Ini teman-teman ataupun misalnya penegak hukum tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan kecerdasannya, dan tidak menggunakan undang-undangnya. Tapi mereka menggunakan apa? Menggunakan kewenangan, kekuasaan, berlindung dari seragam, ya, kebiasaan. Kebiasaan yang salah kok dipelihara. Padahal kalau bunyi beduk, mereka ke tempat ibadah. Untuk apa? Kita ini ibadah, tapi ternyata kita masih menjolimi orang. Lebih baik gak ibadah, tapi kita tidak menjolimi orang, daripada kita ibadah, tapi menjolimi orang. Mohon maaf, kalau bahasa ini menyinggung Anda. Kepada siapa yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyerang salah satu agama. Tapi saya sebagai orang yang beriman juga, ya. Dan saya tidak bermaksud menyerang suatu kelompok masyarakat. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang benar. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, masyarakat Indonesia nggak usah alergi kalau mendengarkan dilaporkan oleh apa. Ya, Anda belajar hukum, Anda belajar, Anda ikuti edukasi dari saya. Saya akan memberikan edukasi terus-terusan. Saya bola-balik membaca buku, menonton berita, kemudian saya membaca media-media, saya mengikuti media. Karena itulah saya belajar secara otodidak dari sana. Karena kalau saya lihat, kita selalu memperdebatkan soal penafsiran. Tidak ada penafsiran soal dihukum. Di situ sudah jelas, Pak. Kalau undang-undang ITE itu kan sebetulnya pelapornya itu kan delik aduan. Kita tahu Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan. Artinya ada pengadu. Pengadunya adalah orang yang merasa dirugikan, korban. Tidak usah diputar balik, tidak usah dianggap bahwa
anu begini, nggak ada penafsiran itu.